terlebih dahulu seperti tadi, nama saya Sanil. Awan ya. Awan. Ya biasa dikenal karena orang teman memanggil Romo Awan. Romo. Ya. Romo ya. Jadi ada tugas dari Ya. kampus untuk wawancara karena tugas mengenai moderasi beragama. Oke. Moderasi beragama itu sudah sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sang Buddha kan mengajarkan kepada kita tentang cinta kasih, ya kasih sayang, metta, karuna, mudita, upeka. Metta cinta kasih, karuna itu kasih sayang, ya itu yang umum ya. Jadi sebetulnya sudah dalam moderasi beragama itu kan saling menghargai, saling mencintai. Jadi kan sama sebetulnya. Jadi kita di agama Buddha sebetulnya sudah kita diajarkan dari awal. Cuman kita enggak apa ya istilahnya kita sesuaikan dengan cara kita begitu. Kalau moderasi beragama kan sudah cara untuk resmi ya. Nah kita jadi memang untuk moderasi beragama kita cinta kasih sayang itu bukan hanya kepada manusia aja loh. Di agama Buddha itu kita kepada semua makhluk, mau binatang, makhluk yang tidak kelihatan, makhluk yang ada di atas tanah, di bawah tanah, ya itu semua kita sayangi, kita doakan. Jadi moderasi beragama di agama Buddha itu kalau mau dicocok-cocokkan, kita tidak ada di ajaran dasar itu malahan metta, karuna, mudita gitu. Itu juga selaras sebetulnya, sudah selaras banget ya. Dalam sekarang di 8 jalan tengah itu kan ada pandangan benar, pikiran benar, perbuatan benar, ucapan benar, daya upaya benar, konsentrasi benar, daya upaya benar ya. Itu pokoknya ada 8. Nah, itu kita lakukan dengan benar. Kita lakukan dengan benar. Kenapa kalau kita lakukan dengan benar, misalnya pikiran benar lah ya, bilang pikiran kita benar. Kalau pikiran kita sudah benar, otomatis kalau pikiran benar itu kan pasti pikiran yang positif. Benar. Ya, yang menyenangkan orang, mendoakan orang. Nah, itu pikiran benar kan? Mendoakan, oh semoga Bapak bahagia, semoga Pak Yanto bahagia. Itu kan ada pikiran benar. Kalau perbuatan benar, pasti kita nolong orang, ya, membantu orang, menghormati orang, itu juga perbuatan benar, ya. Yang lainnya juga daya upaya benar, apa itu tidak melanggar norma, gitu. Jadi kita tidak melanggar norma. Norma kita di sini termasuk yang diutamakan ya, terutama kita di Pancasila Buddhis itu kita tidak diutamakan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong dan tidak mabuk-mabukan yang menyebabkan lemah kesadaran. Jadi 8 jalan tengah itu ya saling berhubungan dengan semua yang lain-lain itu. Kalau menurut saya, kalau saya lihat dari media massa yang sekarang ini juga Pak, pengaruh dari apa itu perfilman ya, media itu loh, media apa visual itu loh ya. Itu kadang-kadang kita sebetulnya kita diajarkan supaya kita itu bisa memilah ya, melihat. Kadang-kadang tayangan ini memang sih tayangan kadang-kadang supaya seru kan ya, supaya tayangan itu menarik ya, ditonton banyak apa itu ya. Tapi kan kita itu diharapkan umat Buddha ya, karena kita di lingkungan umat Buddha ya, kita diharapkan itu kita bisa memilah gitu. Oh ini memang bikin seru lah, tapi tidak perlu dicontoh. Kita ya kembali lagi ke 5 sila tadi itu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan membunuh dalam arti ya membunuh juga menganiaya, termasuknya sila pertama ini. Membunuh juga menganiaya, menyakiti makhluk lain itu kan. Kalau mencuri, mengambil barang yang tidak diberikan. Lalu berbuat asusila, berbohong, omong kosong apa itu juga, membual itu juga melanggar itu, dan mabuk-mabukan tadi itu. Kalau memang tayangan itu ada kekerasan, jadi kan melanggar sila ini, ya sebaiknya tidak kita contoh. Jadi kita di sini tuh diharapkan, ya kita memang tahu, tapi kita bisa memilih. Oh ini tidak perlu dicontoh, ini perlu dicontoh. Nah gitu. Jadi itu harapannya kita para tokoh lah ya, para guru agama dan itu, umat itu bisa melihat mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Perlu kita cuma tahu, sekedar tahu, tapi tidak perlu dicontoh. Nah, gitu kan perlu Pak. Nah, jadi harapan
yang diharapkan saya pada umumnya, jadi akhirnya harapan saya umat siapapun ya, siapapun dia, kalau bisa memilah. Jadi sesuatu itu harus bisa mengendalikan emosi gitu loh. Ya Iya, toh? iya. Jadi Betul, Pak. ada jeda sejenak gitu loh Pak. Jeda sejenak, pikir gitu loh. Iya, iya. Nah, setelah ada jeda sejenak itu baru kita ada kesempatan, oh ini Pak perlu dicontoh, ini perlu dicontoh. Jadi kadang-kadang kita menghadapi suatu masalah, akhirnya kita itu bisa tahu gitu loh. Oh, Ini benar. ini harusnya diarahkan ke sana. Ya, ya. Oh, ini harusnya diarahkan ke sana. Jadi jangan sampai dikit-dikit oh, dibakar, dikit-dikit dijarah, dikit-dikit apa itu namanya? Apa sih? Kayak misalnya ada mobil terguling, isi beras misalnya, Ya. terguling. Wah ini rezeki ini, Rek. Diambil. Ini diambil. Nah, itu kan tidak boleh, kan bukan hak kita, jadi Iya. mengambil barang yang tidak diberikan. Itu kan jadi melanggar sila tadi dua. Halo misalnya, ada toko itu melanggar, misalnya toko siapapun lah ya melanggar, atau siapapun lah melanggar. Oh, toko rumahnya dirusak. Nah, urusannya apa rumah itu? Nggak ada urusan sama tingkah lakunya Benar, seseorang. benar. Itu kan jadi bisa termasuk penganiayaan, Iya, jadi iya. melanggar sila pertama, begitu. Jadi harapan kita ya mungkin ya semua orang lah ya. Ya. Kalau kita memang orang masih timuran, kita hendaknya bisa memilah, ya. Karena itu sudah ada ketimuran sebetulnya itu. Pokoknya Asia dan Indonesia semuanya itu ada ketimuran. Kita itu saling menghargai sebetulnya. Kita diajarkan saling menghargai, saling mencintai, sehingga menghadapi sesuatu itu kita tuh jangan cepat terburu-buru. Untuk menanggapi. Ambillah waktu sejenak. Nah, ambil sejenak waktu. Nah, setelah itu kita oh ya ini. Setelah itu baru tahu gitu loh maksudnya. Oh ini sebaiknya ke sini. Ini sebaiknya diurus ke sini. Nah, ini tidak sampai terjadi pengerusakan, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain. Karena kalau itu dilakukan itu sama dengan menciptakan perbuatan buruk lagi. Orang ini sudah melakukan perbuatan buruk. Terus kita membalas dengan merusak loh. Kita melakukan perbuatan buruk lagi ceritanya. Benar, benar. Itu. Ya. Begitu Kak, menurut saya begitu. Jadi kita memang diharapkan semua, saya rasa itu semua. Jadi kita itu sebelum kita melihat sesuatu itu kita ada jeda sedikit, untuk kesempatan kita untuk merenungkan sebentar aja. Nah, oh ternyata sebaiknya dibawa ke kantor polisi, dibawa ke tokoh agama, dibawa kemana. Nah, dan itu yang perlu kita sebarluaskan ya, paham seperti itu. Jadi bukan kita aja yang tahu, Pak Yanto aja yang tahu, Bapak aja yang tahu. Kita ajak teman-teman, kalian juga harus bisa ambil jeda sebentar sebelum mengambil keputusan. Begitu. Jadi kalau hal itu bisa dilakukan enak Pak. Nggak akan ada kerusuhan, nggak akan ada pembunuhan. Memang kayak orang salah kadang-kadang bisa, tapi nggak perlu harus dibunuh sampai disiksa biar ada hukum yang hukum yang berlaku yang menyelesaikan. Itu Kak, menurut saya seperti itu Pak. Itulah gunanya agama. Benar, benar. Jadi jangan merasa agama saya paling baik, agamanya Pak Yanto paling baik, agama kita paling baik. Semua agama sama. Semua mengajarkan kebaikan. Benar, benar. Itu pasti semua mengajarkan kita enggak usah, jangan merusak orang, jangan membunuh orang. Jadi pasti semua sama kok. Karena itu dasar manusia. Dialog antar internet itu bagus sekali Pak. Bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena sekarang ini banyak paham dari luar masuk. Sekarang mana bisa kita membatasi teknologi paham-paham dari luar mana bisa kita batasi loh? Nggak bisa. Sekarang Bapak bisa batasi diri Bapak sendiri. Tapi Bapak itu tidak bisa membatasi. Ya, paham bisa masuk. Nah dari situ ke dialog ekstern itu ya, ekstern antar umat beragama itu perlu sekali. Perlu sekali. Bukan bermaksud untuk mencampuri enggak, tapi perlu tahu loh. Bapak ini ya ada sisi-sisi baiknya apa? Bapak ini sisi-sisi baiknya apa? Saya sisi-sisi baiknya apa? Nah, itu yang perlu kita kembangkan. Kita apa ya, Pak? Kita supaya kita tahu gitu loh. Ternyata agama ini bagus loh ya. Dia juga mengajarkan gini. Agama ini juga mengajarkan gini. Bagus. Begitu. Jadi kita perlu tahu ya, Setelah kita tahu, akhirnya
Nah, setelah ini gunanya gitu. Setelah kita tahu ya, akhirnya apa? Misal kita tahu, ya kita tahu ya bapak ini gini, bapak ini gini. Ternyata ada komunitas Pak Yanto ini. Komunitasnya dia melakukan suatu yang salah gitu atau apa yang bagi teman-teman kita itu salah gitu. Kita tahu, oh sebetulnya bapak ini tidak begini karena di ajaran agamanya tidak begitu. Nah, jadi kita bisa menenangkan kelompok kita karena kita tahu kan, kita menenangkan kelompok kita, komunitas kita bahwa oh dia tuh enggak, sebetulnya tidak begitu. Memang di ajaran agamanya ada yang seperti itu, mungkin dia lebih kurang tepat atau apa begitu. Mereka menolak itu karena mereka tidak memahami. Mereka merasa dirinya itu paling wah. Oh, ajaran saya paling bagus. Ajaran saya paling apa? Ajaran saya yang paling akhir, pasti yang sudah paling sempurna. Nah, itu mereka menolak apa itu masukan. Jadi masukan bahwa orang lain itu ajaran lain, keyakinan lain itu ya ada yang baik loh. Nah, itu dia sebelum apa dia sudah menolak. Dia sudah membatasi dirinya. Akhirnya dia ya jadi seperti itu. Jadi harapan saya ya memang banyak. Di semua agama ada seperti itu. Ya, di semua agama ada loh. Bukan berarti muslim aja enggak. Di Buddha juga ada yang seperti itu, di Kristen ada, Katolik juga ada, di Hindu juga ada yang seperti itu. Jadi merasa diri paling bagus. Mereka membatasi diri. Ada, semua ada, mas, semua ada. Itu cara kita ya. Menurut saya, untuk pertama kita tidak boleh menjauhi orang seperti itu. Kita harus mendekati. Tapi intern dulu loh ya, intern dulu. Karena dia sudah menolak orang luar kan, sudah menolak untuk terjadinya informasi dari luar. Jadi harus orang dalam dulu, internnya dulu. Ya, komunikasi dulu tentang dirinya sendiri. Komunikasi tentang kalian sendiri. Internnya bahwa di intern itu ada lebihnya loh, juga ada kurangnya loh. Nah, berarti kita tahu oh ternyata kita ini ya ada lebih ada kurang ya. Nah, setelah tahu diri sendiri ada kurang, diri sendiri ada lebih, nah baru kita masukkan pandangan-pandangan bahwa ada kemungkinan di yang lain juga seperti itu. Maka kita sebaiknya ya pelan-pelan lah ajak mereka untuk terbuka. Karena menurut saya, karena di umat Buddha juga begitu ya. Kita ini nggak mungkin lain ya. Saya ngomongin umat Buddha karena kita di lingkup umat Buddha saya. Di umat Buddha juga begitu. Merasa diri paling baik lah, paling apalah, paling apa. Tapi setelah membuka diri dengan intern umat Buddha loh ya. Dengan intern, oh ternyata mereka juga baik kok. Nggak seperti yang kita pikirkan kok. Nah, akhirnya dari intern itu kan memang bisa menerima kehadiran aliran-aliran yang lain. Nah, setelah itu dia bisa menerima, dia dengan pikiran sudah terbuka, pelan-pelan baru kita ajak lah mereka untuk ketemu dengan tokoh-tokoh yang lain. Gitu. Ya, tokoh-tokoh yang lain itu ya kalau bisa kalau diajak bertemu tuh tokoh-tokoh yang moderat lah, jangan yang jangan yang radikal dulu ya. Kayak Anda ingin ketemu saya. Ingin bertanya gini, atau Anda mencari kebetulan ketemunya mungkin yang radikal, umat Buddha yang radikal misalnya ya, yang terlalu mengagung-agungkan gini. Nanti Anda mendapatkan informasinya salah. Oh, umat Buddha ini ternyata ya kejam ya, umat Buddha ini ternyata juga membenci ya. Nah, salah. Jadi ketemulah dengan orang yang kira-kira tidak radikal, yang bisa apa sih istilahnya ya. Pokoknya yang bisa merangkul seperti itu. Nah, dari sana pelan-pelan kita saling mempelajari. Setelah saling mempelajari, oh ternyata begini. Nah, itulah mungkin dari situ nanti baru kita ajak teman-teman tadi yang fanatik itu bahas sepertinya seperti ini loh. Dan itu pertemuan itu harus sering diadakan. Ngomongkan dengan yang intern, yang intern aja yang sesama itu pun harus sering ketemu. Sering ketemu baru kita bisa saling raket. Silaturahmi. Kalau di istilah umumnya silaturahmi. Kalau di kita itu kalenamita. Jadi saling ketemu, saling ngundang. Nah, itu kita tuh di internet agama Buddha juga begitu, Mas. Saling curiga, saling ini, saling itu. Sama sebetulnya. Cuma kita tidak diekspos. Tapi setelah umat Buddha ini dipersatukan, sering ketemu, hampir tiap acara itu kita sering ketemu kadang di Lombok Utara, kadang di Mataram, kadang di Lombok Barat. Sesama aliran ya kadang itu
Nah, kita jadi sekarang kenal, saling kenal apa, jadi tidak seperti dulu kita. Berarti semua hampir mengenal sesama. Ya, kita umat Buddha itu itulah akhirnya kelebihannya Mas. Kelebihan setelah saling pertemuan apa kita saling kenal. Jadi umat Buddha hampir kenal sudah. Seperti kayak saya ini hampir kenal dari utara sampai selatan itu hampir kenal kita semua orangnya itu hampir kenal. Setelah saling kenal itu kan enak, kita hubungan enak, ya kan? Iya, benar. Betul. Katanya kan ada istilah apa tuh Pak Yanto? Apa istilah Indonesia itu? Tak kenal maka tak sayang. Nah, seperti itulah. Jadi kita saling kenal. Jadi pertama jangan kita curiga dulu, jangan ada kata pikir sebelum ketemu saya misalnya, Bapak misalnya, loh jangan-jangan nanti saya dipengaruhi, jangan-jangan nanti saya. Nah itu tidak boleh. Iya, iya. Pikirannya, semoga saya dapat informasi yang tepat, informasi yang saya butuhkan. Nah begitu. Kalau orang pertama sudah membatasi diri, sulit. Nah gitu.